Waalaikumsalam. Silakan masuk Teh Mutia. Teh Mutia ya? Iya, Teh. Baik. Terima kasih Teh Mutia telah datang tepat waktu dan saya sudah menerima take inform dari yang Teh Mutia telah isi dalam sesi konseling pada hari ini. Silakan Teh Mutia masuk. Baik, Teh Mutia, di sini ada 3 kursi. Duduklah sesuai kenyamanan Teh Mutia. Menurut Teh Mutia dalam melakukan sesi konseling, duduk yang paling nyaman Teh Mutia di sebelah mana? Sebelah sana. Silakan Teh Mutia. Baik Teh Mutia, di sini sisa 2 kursi lagi. Menurut Teh Mutia agar sesi konseling ini dengan nyaman, apakah saya boleh duduk di sebelah mana? Sebelah sini. Apakah posisi saya sudah nyaman menurut Teh Mutia? Belum, Teh. Ada sana. Nah, oke, baik Teh Mutia. Sebelumnya Teh Mutia perkenalkan, nama saya Misela Firziandini. Di sini saya sebagai konselor. Nah, apakah boleh saya tahu Teh Mutia, latar belakang Teh Mutia? Oh, boleh. Kalau namanya Mutia, saya sekarang sebagai mahasiswa Unhas, tapi saya asalnya di Garut, Teh, tapi kuliahnya sekarang di sini ngekos gitu. Nah, baik Teh Mutia. Dari raut wajah Teh Mutia yang penuh dengan masalah, Teh Mutia tetap masih bisa tersenyum dan tampak bahagia. Baik Teh Mutia. Sebelumnya, apakah Teh Mutia telah melakukan sesi konseling? Belum, Teh, pertama kali. Oke, karena pertama kali di sini saya akan menjelaskan terkait tentang apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah sebuah memecahkan suatu masalah Teh Mutia agar bisa mendapat dan di sini saya akan memfasilitasi Teh Mutia untuk dalam agar memecahkan solusi Teh Mutia tersebut agar Teh Mutia dapat hidup normal kembali dan bahagia kembali. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mau nanya, Teh, tujuan dari konseling ini kira-kira saya akan dapat solusi atau enggak? Insya Allah dalam tujuan ini kita akan berjalan lanjut. Kalau misalkan Teh Mutia merasa nyaman, akan mendapatkan solusi yang terbaik menurut Teh Mutia. Baik Teh Mutia, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah saya boleh izin merekam video ini dalam pada sesi konseling ini? Boleh. Boleh, dikarenakan video saya akan diketahui oleh dosen saya. Karena ini tugas saya, dosen saya juga akan tahu dan nanti insya Allah wajah Teh Mutia akan saya tutupi. Baik. Apakah saya boleh menulis pada saat sesi konseling ini? Boleh. Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau misalkan boleh, terkait Teh Mutia tidak ada yang ingin ditanyakan kembali. Apakah Teh Mutia bisa menceritakan yang Mutia hadapi pada saat masalah sesi konseling ini? Masalah sesi konseling ini ditanya gitu. Ya. Jadi saya tuh punya teman ya, Teh. Pokoknya teman saya tuh 2, sama saya jadi 3. Terus suka bareng-bareng kan gitu. Nah, suatu saat karena teman saya yang satu ini sibuk, jadi kita nggak kumpul bareng. Jadi aku tuh kumpulnya sama teman aku yang satu lagi. Sebut aja Mina gitu temannya tuh. Aku tuh ngumpul sama si Mina. Nah, teman aku yang satu lagi namanya Rita. Kita nggak diajak kan pas saat kita kumpul. Nah, aku sama Mina tuh bikin video TikTok iseng-iseng doang sih. Kira aku kan itu supaya gitu bikin TikTok doang. Karena dia nggak diajak, karena aku juga tahu bahwa si Rita itu lagi sibuk kan bikin PPT gitu. Nah, dia tuh nggak diajak, terus kita tuh posting lah gitu. Ternyata dari itu tuh dia tuh marah karena nggak diajak sama kita. Padahal sebelumnya udah diajak juga sih, gitu. Tapi nggak bisa kan karena sibuk ngurusin PPT itu. Nah, pada suatu saat aku mah kayak biasa aja gitu, gak mempersalahin hal itu. Yang mempersalahin itu kan mereka ya. Jadi karena terjadi itu dia tuh perilakunya tuh jadi gimana ya, jadi kesel, marah gitu, baud lah gitu, marah gitu kayak gitu. Suatu saat
ngumpul bertiga, dia tuh nanya kayak kenapa sih kalian kayak gini kok beda gitu, padahal kita tuh nggak ngerasa beda, kayak sama-sama aja. Karena teman aku si Bina juga kesal, dia tiba-tiba nanya kayak gitu, jadi teman aku tuh kayak marah, kedua-duanya tuh marah. Nah di situ aku tuh bingung, soalnya si Rekta itu nangis, tapi aku bingung gimana ya. Pokoknya Rekta sama Bina tuh lagi konflik lah, lagi panas-panasnya tuh di situ teh. Nah aku tuh pas di situ harusnya jadi penengah kan idealnya gitu, bisa meredain masalah itu, tapi aku malah diem gitu, kayak bingung, gak bisa ngomong apa-apa, malah stuck diem, cuma liatin doang. Harusnya kan bisa, aku bisa jadi penengah gitu loh teh. Oh, jadi masalah kamu si Rekta sama si Bina itu ada konflik dan kamu itu bingung. Oh, jadi kamu itu merasa bingung dan kamu karena kamu bingung antara memilih pihak A atau pihak B-nya, antara si Rekta dan Binanya. Nah, saya kalau boleh tahu ya, kapan itu terjadi? Nah itu tuh terjadinya tuh setelah kita posting video TikTok itu. Nah Firasa tuh karena ngerasa kesel karena gak diajak. Nah disitulah dia tuh marah pas saat kita ketemu bertiga itu. Oh, jadi antara si Rekta itu marah karena nggak diajak oleh Teh Mutia, karena nggak diajak tiktokan. Oke, apa sih ekspresi yang muncul pada diri Teh Mutia saat konflik tersebut? Ekspresi yang muncul, aku malah diem. Harusnya kan gimana ya, harusnya tuh kayak ngomong gitu, jadi biar mereda gitu masalahnya, tapi aku malah diem, malah bingung gitu. Kalau aku takutnya kalau aku ngomong ya, ntar tuh masalahnya makin rumit gitu, makin memperkeruh suasana, bukannya nyari solusi, bukannya jadi penengah, tapi malah memperkeruh. Jadi aku tuh banyak ketakutan sampai aku bingung, jadi aku diem gitu. Jadi kamu itu kebanyakan ketakutan dan banyak bingung bagaimana menghadapi masalah tersebut dan antara memihak dan B atau si memihak dan C. Nah, baik. Lalu tindakan apa yang akan dilakukan oleh Teh Mutia dalam hal masalah tersebut? Kalau idealnya mah bagusnya gitu ya teh, bagusnya kalau aku dihadapin masalah itu kan nggak harus diem gitu, aku teh harusnya bisa ngomong lah, bisa ngomong, tapi ngomongnya tuh nggak salah gitu, bukan perkeruh juga, tapi bisa jadi penengah, jangan memihak Rekta, jangan memihak Bina juga. Ya, jadi kamu bagus ya punya pilihan. Jadi tidak mau ingin memilih antara Rekta dan Bina. Jadi kamu ingin jadi penengah tersebut. Oke. Selanjutnya langkah kecil apa sih yang Mutia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Langkah kecilnya mah aku teh harus ngebrok nih ketakutan aku teh, jadi aku tuh harus berani tuh ngomong pas saat situasi konflik panas-panasnya. Aku harus berani tuh ngomong, tujuannya biar konfliknya agak mereda gitu, nggak sampai masalahnya nggak sampai kayak sekarang gitu jadi panjang cuman gara-gara hal sepelenya, jadi kan mereka nggak akur gitu cuman gara-gara masalah itu. Iya, berarti di sini dari masalah yang sepele, cuma karena tidak diajak tiktokan. Oke, baik. Nah, di saat ini kamu ingin jadi penengah ya? Nah, oke baik. Kalau boleh saya simpulkan, yaitu satu, kamu memiliki masalah dengan teman kamu. Terus yang kedua, kamu saat ini ingin menjalani berbicara yang lebih bijak lagi. Dan yang ketiga, kamu nggak akan bingung lagi pada situasi pada pertengah antara teman kamu, antara Bina dan Rekta. Dikarenakan kita itu jadi penengah, harus menjadi pemilih dan penguat antara mereka berdua. Nah, yang keempat itu kamu bingung menghadapi masalah tersebut. Nah, dalam sesi konseling pada hari ini, permasalahan mana dulu yang mau kita bahas antara empat yang tadi? Kalau aku pengen masalahnya yang diselesaikan lebih dulu, aku tuh pengen jadi orang bijak gitu pas di saat situasi kayak gitu. Oke, kamu ingin jadi orang bijak pada situasi tersebut. Nah, pernahkah pada suatu
kejadian tersebut dengan bijak? Apakah dengan berhasil masalah tersebut? Belum pernah teh. Belum pernah ya. Oke, kalau belum pernah, bolehkah saya tahu persisnya seperti apa masalah tersebutnya? Ya masalah tersebut persisnya tuh kayak tadi gitu, kalau pas sering gitu saya tuh harus di situasi harus jadi penengah gitu teh, harusnya tuh kayak berani ngomong gitu pas situasi konflik panas-panasnya. Aku tuh harus berani ngomong, tapi ngomongnya juga nggak keliru gitu, bukan yang memperkeruh gitu, tapi harusnya tuh lebih lebih bagus gitu jadi penengah, jangan mihak satu satu pihak gitu, jangan mihak salah satu. Ya, jadi kamu itu ingin lebih lagi tidak untuk memihak dalam masalah tersebut dalam orang salah satu. Jadi kamu ingin menjadi permasalahan di tengah-tengah, tidak satu pihak yang untuk kamu selesaikan. Oke, baik, bagus Teh Mutia. Kira-kira efek apa sih? Efeknya seperti apa gitu? Efek dalam masalah ini? Efeknya tuh efek kalau aku di situasi itu ya, Ya, aku tuh bingung, takut salah ngomong, efeknya tuh jadi kepikiran aku tuh harusnya nggak kayak gini gitu kan. Efeknya tuh kayak teman aku kan yang satu lagi malah marah ke aku gara-gara kan dia nangis ya, gara-gara dia gak ditanya dia tuh nangis, tapi aku yang malah flat aja gitu, kayak diam aja, bukan hanya nanya ini ada apa atau apa, aku tuh kayak diam, harusnya tuh kan nanya gitu. Jadi efeknya tuh teman aku yang satu lagi marah ke aku gara-gara itu. oh jadi masalah ini teman kamu itu marah ya karena kamu terlalu kebanyakan diam. Iya betul. Di situ apa yang menjadi kekhawatiran Teh Mutia nih dalam masalah tersebut? Kekhawatiran Teh Mutianya? Aku tuh khawatirnya tuh pas di saat aku mulai berani bicaranya, aku tuh berani bicara, aku tuh khawatirnya aku tuh ngomongnya salah, malah aku diem aja marah teman aku, apalagi kalau aku ngomong terus ngomongnya gak bisa bijak, gak bisa jadi penengah, malah mihak salah satu, makin marah kan teh kalau kayak gitu. Aku tuh khawatirnya tuh kayak gitu. Oh jadi kekhawatiran kami itu untuk berbicara yang salah, terus tidak bisa berbicara bijak dan tidak bisa untuk mengendalikan kekhawatiran kamu dan di sini kamu khawatir dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, satu langkah kecil apa yang bisa buat Teh Mutia paham bahwa masalah tersebut? Satu langkah kecil, aku gimana ya, mungkin aku tuh bakal ntar mah ya, kalau aku di situasi kayak gitu lagi, ntar aku mencoba buat berani ngomong lagi. Terus aku juga mau belajar gitu teh, bisa ngomongnya baik-baik, nggak sampai keliru gitu, nggak sampai mihak salah satu juga. Mungkin itu solusi dari masalahku ya, ya berani ngomong dulu lah setidaknya. Ya, jadi kamu itu ingin berani dan ngomong bijaksana dalam masalah yang dihadapi Teh Mutia. Oke, apakah Teh Mutia pernah melakukan hal tersebut atau menjadi penengah tersebut? Nah, belum pernah buat jadi penengah, masalahnya aku juga takut salah gitu, takut salah. Ya, jadi kebanyakan Teh Mutia merasa khawatir dan karena takut kesalahan tersebut, karena takut salah berbicara, takut menyinggung perkataan Teh Mutia. Oke, baik, kalau belum, apakah ada langkah lain dalam hal tersebut? Langkah lain pas aku ngelakuin langkah lain pas teman aku marah ke aku. Ya, betul. Karena aku di situasi itu gak bisa ngomong apa-apa ya, gak bisa jadi penengah. Temen aku tuh marah, nah langkah kecilnya karena aku baru nyadar di saat temen aku udah marah, udah nangis, udah gak ada tuh, udah gimana ya, masalahnya tuh kayak belum selesai, tapi mereka tuh udah pisah lah. Di situ aku baru nyadar, harusnya tuh aku tuh gak kayak gini gitu, jangan diam gitu pas masalahnya lagi panas-panasnya. Harusnya tuh aku tuh berani ngomong, karena temen aku marah, pas dia nangis gak ditanya. Kecilnya aku tuh nyamperin temen aku teh, aku nyamperin dia, terus ya karena aku
aku gak mau apa ya, nambah masalah, jadi aku minta maaf sama dia, ya karena aku gak bisa apa-apa pas aku di situasi itu, aku bingung harus gimana ya, jadinya aku minta maaf. Udah gitu pas aku minta maaf, tapi dianya masih belum ikhlas gitu buat maafin aku. Dan sampai saat ini ya mereka nggak akur, cuman gara-gara aku juga kayak merasa bersalah gitu, cuma gara-gara itu mereka nggak bisa akur karena aku juga nggak bisa jadi teman gitu. Baik, Teh Mutia. Jadi langkah kecil Mutia itu ingin nyamperin mereka untuk meminta maaf dalam situasi Teh Mutia di saat itu banyak berdiam dan tidak banyak aksi. Oke, kalau gitu. Jadi dalam masalah ini, jadi dalam masalah Mutia ini akan jadi lebih berani dalam berbicara situasi konflik, di mana Teh Mutia menjadi penengah dan berbicaranya sopan, tertata, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Terus yang ketiga, lebih bijaksana dalam memecahkan masalah tersebut. Terus, nah baik Teh Mutia, dan itu kapan Teh Mutia akan melakukan perubahan tersebut? Udah selesai ini ya, karena aku belajar dari pengalaman. Ntar kalau aku ada di situasi kayak gitu lagi, akan ngelakuin perubahan gitu, jadi lebih berani lagi. Insya Allah kalau aku ada di situasi itu, aku besok-besoknya bakal lebih berani lagi. Baik Teh Mutia, berarti Teh Mutia akan lebih berani lagi dalam situasi masalah tersebut dari masalah ini yang Teh Mutia hadapin. Oke, kapan Teh Mutia akan melakukan perubahan tersebut? Ntar kan mereka tuh lagi ini masih gak akur. Ntar kalau kita ngumpul lagi gitu, ada di suatu saat kita bertiga lagi ngumpul lagi, nah mungkin aku bakal ngelakuin besoknya, minggu depan barunya teh bakal ngumpul lagi. Terus aku bakal berani ngomong lah buat jadi penengah. Udah gitu, jangan karena masalah sepele ini jadi makin panjang gitu. Betul. Ya, berarti oke, saya akan melanjut minggu depan. Solusi ini Teh Mutia akan berikan kepada saya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sebelumnya terima kasih Teh Mutia karena sudah melakukan sesi konseling ini dan akan dilanjutkan lagi minggu depan. Oke. Sebelum sesi konseling ini selesai, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ya teh. Sama-sama Teh Mutia. Assalamualaikum. Salam.